Bayangkan ini, sebuah kawasan laut biru yang luas, tersembunyi jauh dari hiruk-pikuk kota, menyimpan harta karun berupa cadangan minyak bernilai miliaran dolar. Tapi siapa sangka, kawasan ini hampir saja membuat Indonesia dan Malaysia berada di ujung perang. Hai semua, kembali lagi di channel Indo History, tempat kita membahas konflik sejarah dan geopolitik dunia secara santai tapi tetap tajam. Hari ini kita bakal bedah tuntas salah satu konflik perbatasan paling panas antara Indonesia dan Malaysia. Siapa yang pernah dengar soal Ambalat? Kalau kamu pikir ini cuma urusan rebutan wilayah biasa, tunggu dulu. Kisahnya jauh lebih rumit daripada yang terlihat di permukaan. Jadi siapkan waktu dan perhatianmu, karena perjalanan kita kali ini akan membuka wawasan yang gak cuma menarik, tapi juga bikin kamu terheran-heran. Ambalat adalah singkatan dari Ambang Batas Laut, sebuah blok di Laut Sulawesi yang mencakup area sekitar 15.233 km persegi. Kawasan ini terletak di sebelah timur, Pulau Kalimantan, dan sangat kaya akan minyak dan gas bumi. Menurut data, Blok Ambalat diperkirakan memiliki cadangan minyak mentah sekitar 764 juta barel dan gas alam lebih dari 3 triliun kaki kubik. Wow, gede banget. Yes, itu sebabnya kawasan ini jadi rebutan antara Indonesia dan Malaysia. Tapi tunggu dulu, kenapa konflik ini begitu panas? Apa yang bikin dua negara bertetangga ini ngotot mengklaim Ambalat? Untuk memahami konflik ini, kita harus mundur ke tahun 1969. Saat itu, Indonesia dan Malaysia menandatangani perjanjian perbatasan laut berdasarkan konvensi Hukum Laut Internasional UNCLOS. Tapi disinilah mulai muncul masalah. Kawasan Ambalat tidak disebut secara spesifik dalam perjanjian tersebut. Malaysia mulai mengklaim Ambalat sebagai bagian dari zona ekonomi eksklusifnya. Sebaliknya, Indonesia menyatakan bahwa Ambalat masuk dalam perairannya berdasarkan hukum laut. Klimaksnya terjadi pada 2002, ketika Mahkamah Internasional memutuskan Sipadan dan Ligitan, dua pulau kecil di dekat Ambalat, menjadi milik Malaysia. Loh, kok bisa? Itu karena Malaysia dianggap lebih aktif mengelola kedua pulau tersebut. Namun keputusan itu memicu ketegangan baru. Indonesia khawatir keputusan itu akan jadi dasar bagi Malaysia untuk mengklaim Ambalat, dan benar saja konflik mulai memanas. Tahun 2005 adalah salah satu periode terpanas dalam konflik ini. Malaysia mengeluarkan izin eksplorasi minyak kepada perusahaan Shell di kawasan Ambalat yang jelas-jelas ditentang oleh Indonesia. Apa yang terjadi kemudian? Kapal perang kedua negara mulai saling berhadapan di perairan Ambalat, bahkan beberapa kali terjadi insiden nyaris tabrakan antara kapal patroli TNI AL dan kapal Malaysia. Salah satu insiden terkenal adalah ketika KRI Tedong Naga nyaris menabrak KD Rencong milik Malaysia. TNI AL juga mengerahkan jet tempur untuk melakukan patroli udara. Situasi ini benar-benar tegang, seolah perang tinggal menunggu waktu. Tapi untungnya, kedua pihak akhirnya memilih jalur diplomasi untuk meredakan konflik. Oke, mari kita bedah. Selain soal cadangan energi, ada banyak hal lain yang bikin Ambalat jadi begitu penting. Yang pertama, strategis secara geopolitik. Ambalat terletak di jalur pelayaran internasional yang sangat sibuk. Menguasai kawasan ini berarti mengontrol akses perdagangan maritim. Kedua, kedaulatan nasional. Bagi Indonesia, Ambalat adalah simbol harga diri. Melepasnya berarti memberi sinyal kelemahan dalam mempertahankan wilayah. Ketiga, sumber daya yang menggiurkan. Minyak dan gas adalah sumber energi strategis. Dalam era krisis energi global, siapa yang nggak mau punya cadangan sebanyak ini? Hingga hari ini, konflik Ambalat masih belum benar-benar selesai. Meskipun kedua negara telah sepakat untuk menyelesaikan sengketa ini melalui jalur diplomasi, 'Masalah' ini tetap menjadi duri dalam hubungan bilateral. Indonesia dan Malaysia. Malaysia dan Indonesia. 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 Malaysia dan Indonesia.
Indonesia harus memperkuat posisinya, baik melalui jalur hukum maupun diplomasi. Namun kita juga harus siap menjaga kedaulatan dengan meningkatkan kemampuan pertahanan maritim. Jadi apa pendapat kalian tentang konflik Ambalat ini? Haruskah Indonesia lebih tegas atau lebih fleksibel dalam menyelesaikan sengketa ini? Kalau kalian suka pembahasan seperti ini, jangan lupa like video ini, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi. Kita akan bahas lebih banyak topik menarik seputar konflik geopolitik, sejarah, dan isu-isu strategis lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.